Oke, ini tentang terapi listrik. Terapi listrik itu ada satu terapi yang diberikan pada pasien dengan kegawatan jantung ya, baik ada nadi maupun tidak ada nadi. Nah, pada ACLS teman-teman akan dihadapkan pada eh, beberapa kondisi. Ya, yang pertama adalah pasien bradikardi. Bradikardi itu heart rate-nya kurang dari 50 pada ACLS. Kemudian takikardi, denyut jantung yang terlalu cepat lebih dari 150. Kemudian algoritma cardiac arrest ya. Cardiac arrest itu berarti tidak ada nadi, tidak ada nafas ya. Atau algoritma yang terakhir yaitu algoritma ROSC atau algoritma pasca resusitasi. Jadi kalau pasien sudah henti jantung di napasnya sudah ada, nadinya udah ada, disebut dengan ROSC. Nah, ini yang pertama bradikardi. Ini adalah jenis irama bradikardi ya. Jadi irama yang heart rate-nya kurang dari 50 kalau pada ACLS. Kalau pada pengertian bradikardi normal itu heart rate-nya kurang dari 60. Nah, tapi pada ACLS itu yang disebut dengan bradikardi adalah HT-nya kurang dari 50. Kenapa kurang dari 50? Karena dianggap pada pasien-pasien yang HT-nya kurang dari 50 itu umumnya akan disertai dengan keluhan atau gejala atau sering disebut dengan bradikardi simptomatis. Jadi bradikardi yang menunjukkan eh, gejala ya. Nah, ini jenis-jenisnya, ada sinus bradikardi, ya, ada first degree AV block, ada second degree AV block, AV block derajat 2 tipe 1, AV block derajat 2 tipe 2, atau total AV block. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis aritmia ya, aritmia bradikardi. Oke. Nah, ini contohnya. Teman-teman udah pasti tahu ya. Ini ada gelombang P, ada gelombang QRS, berarti ini iramanya sinus. Nah, kita lihat heart rate-nya berapa. Ada berapa kotak? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 berarti 300 dibagi 6. Heart rate-nya sekitar 50. Nah, ini termasuk bradikardi ya, sinus bradikardi. Nah, kemudian yang B, ada P diikuti KRS dan T, tapi PR intervalnya memanjang. Memanjang, memanjang, memanjang. Berarti ini termasuk AV block derajat 1. Ya. Kemudian yang C ya. Kemudian yang C. Nah, ini KRS-nya apa namanya normal. P-nya normal, tapi antara KRS itu jatuhnya semau KRS-nya. Jadi ini disebut dengan total AV block ya. Nah, kemudian D, yang D ini PR intervalnya pertama normal, kemudian makin lama makin panjang sampai ada P yang dia tidak diikuti KRS, berarti ini AP block derajat 2 tipe 1. Nah, kemudian ini yang E, antara KRS ini jatuhnya nggak tentu, ya, nggak tentu, nggak semau-mau dia, ya, gampangnya seperti itu. Ini berarti disebut dengan V-block derajat 2 tipe tipe 2. Nah, ini contoh-contoh aritmia bradikardi aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat pada algoritma eh, bradikardi itu heart rate-nya kurang dari 50, teman-teman jangan lupa mengidentifikasi penyebabnya. Ini yang sering salah ya, begitu pasien bradikardi ada keluhan, teman-teman langsung loncat ke pemberian obat-obatan. Padahal harusnya enggak. Begitu ada bradikardi, identifikasi dulu ya, identifikasi dulu penyebab yang mungkin menjadi penyebab dia bradikardi. Kemudian jangan lupa selalu ada tiga dewa dalam ACLS. Tiga intervensi dewa. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua pemberian pemasangan IV aksis, dan yang ketiga adalah monitor. Nah, ini teman-teman jangan lupa tuh, apapun algoritmenya, jangan lupa tiga tadi. Oksigen, monitor, sama IV akses. Itu teman-teman harus identifikasi itu ya. Kemudian
Setelah itu diidentifikasi, setelah dipasang monitor, setelah dikaji penyebabnya, kemudian dipasang EV akses, dipasang EKG 12 lead, teman-teman baru menentukan apakah bradikardinya ini yang menyebabkan eh, eh, ada keluhan atau tidak. Contoh misalnya tekanan darahnya rendah, gangguan status mental, ada tanda shock, ada tanda-tanda nyeri dada, atau tanda-tanda akut heart failure. Tuh. Nah, ini teman-teman harus kaji. Setelah melihat atau mengkaji adanya kemungkinan penyebab setelah tiga hal tadi Dewa dilakukan tadi ya, roh dari pertolongan pada ACLS itu tiga tadi, monitor, pasang oksigen, sama EV akses. Tuh, ingat itu kata kuncinya ya. Nah, baru teman-teman menentukan apakah bradinya ini stabil atau tidak stabil dengan melihat tanda-tanda lima ini. Tanda-tanda lima ini juga mau saya kasih tip bagaimana cara ngafalinya biar gampang. Urut dari kepala. Ini akut altered mental status. Ada nggak penurunan status mental dari kepalanya? Gitu. Jadi misalnya dia pusing, penurunan kesadaran, disorientasi, itu kan kepala berhubungannya. Kemudian turun ke dada. Nah, di dada ada nyeri dada enggak? Nah, ada nyeri dada atau enggak? Kemudian selain nyeri dada, ada ada ronki enggak? Ambil stetoskop, ada ronki enggak? Ini kita cek mau ada akut heart failure atau tidak. Gitu. Kemudian habis ke dada, turun ke lengan, ke bahu. Di bahu biasanya diapain kita? Kalau di bahu kita ngapain biasanya? Tensi, ya, ditensi. Nah, di bahu tensi ada nggak hipotensi? Gitu. Setelah di bahu hipotensi, kemudian ke lengan ya atau ke akral. Ada nggak dia tanda-tanda shock akralnya dingin misalnya, pulsasinya lemah misalnya seperti itu. Jadi teman-teman biar nggak lupa urut dari kepala, dada, bahu sama tangan itu. Nah, kalau dari apa yang tadi teman-teman lakukan, teman-teman periksa itu ternyata dia ada mengganggu, ada hipotensi misalnya, atau ada tanda-tanda shock misalnya, baru masuk terapi. Terapinya ada pacing, transkutaneus pacing kalau ada, ya, di pacing. Kemudian masuk obat dopamin dan epinefrin. Jadi di algoritma bradikardi ada terapi listrik juga yang disebut dengan pacing. Ini sering dilupain. Jadi yang dianggap terapi listrik adalah defibrilasi, padahal pacing juga termasuk dari bagian dari terapi listrik. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk dosis-dosisnya teman-teman bisa dilihat di slide ini ya. Jadi kalau atropin diberikannya 1 miligram ya di bolus ya. Kemudian kalau untuk dopamin 5 sampai 20 mikro per kilogram berat badan per menit. Bisa diaptitrasi dari 5 dulu, kemudian dikasih 7,5, dikasih 10, baru dikasih 20. Kemudian ada obat epinefrin juga 2 sampai 10 mikrogram. Bisa diaptitasi juga ya, dinaikkan. Dua dulu deh, habis dua empat, terus kayak gitu ya. Nah, ini beberapa penyebab dari eh, bradikardit tadi. Contohnya misalnya ada infak, ya, ada iskemik. Makanya harus dipasang EKG 12 lead kalau bisa. Ada keracunan obat, ya, makanya dikaji. Bapak apa yang obatnya habis diminum? Nah, ini identify dan treat underlying cause kayak gitu. Kemudian ada nggak hipoksia? Makanya dipasang oksigen. Ada nggak elektrolit imbalan atau elektrolit yang terganggu? Nah, itu untuk beradi karbon. Oke. Nah, ini sama ya, sama dengan eh, slide sebelumnya ya, di bradikadi. Jangan lupa treat and find underlying cause. Jadi cari dan atasi dulu penyebab dia bradikardi. Baru kita tentukan dia stabil atau tidak. Kalau tidak stabil, baru dikasih obat-obatan atau intervensi. Nah,
Kemudian bagaimana kalau dia takikardi? Nah, ini contoh irama yang takikardi ya. Takikardi itu artinya kalau tidak dalam kegawatan 100 dianggap lebih dari 100 dianggap takikardi. Tapi kalau dalam kondisi kegawatan baru dianggap takikardi kalau HT-nya lebih dari 150 ya. Nah, kenapa dianggap 150 ya? Sama saat tiba di tadi. Kalau takikardi heart-nya lebih dari 150, maka akan sering memunculkan gejala atau akan sering disertai dengan keluhan. Tuh, entah keluhan pusing, berdebar-debar, nggak bisa gerak, cepat capek, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh jenis irama takikardi ya. Yang pertama, ini contoh ini sambil saya review ya. Yang pertama ini kompleks QRS-nya sempit ya, kemudian T. Nah, P-nya ini nggak ada nih, nggak kelihatan. Nah, ini heart rate-nya kurang lebih ya ini 1,5 kotak ya, berarti 200-an lebih. Berarti ini termasuk dalam kategori namanya supraventricular tachycardy. Jadi takikardi yang sumbernya dari atas ventricle ya. Nah, ini dengan dilihat dari QRS-nya yang masih sempit. Ini namanya SVT ya, namanya SVT, supraventricular tachycardy. Nah, ini irama yang paling sering muncul nih kalau dalam ujian-ujian atau dalam kegawatan nah kayak gitu. Ini namanya SVT. Pasti HT-nya lebih dari 150. Pasti ya. Kemudian yang kedua, ini namanya VT, ventricular tachycardy. Berbeda dengan yang di atas, kalau yang di bawah ini KRS-nya lebar-lebar ya. Tuh, ini namanya VT, kayak pagar rumah, bentuknya bagus. Ya, ini namanya VT. QRS-nya lebar, gelombang P-nya tidak ada. Ini H3-nya juga lebih dari 150. Ini kan 1,5 kan? 1,5. 300 dibagi satu, 1,5. Lebih dari 200. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, contoh irama takikardi. Ini namanya, ini P-nya nggak ada nih. P-nya tidak ditemukan dengan gambar yang P yang bagus. Hanya ada di sini aja nih misalnya gitu. Tapi di bid yang lain nggak ada. Diikuti dengan irama yang tidak teratur antara QRS dan QRS-nya dia tidak teratur. Ya. Nah, QRS yang tidak teratur ya dengan QRS yang sempit, P-nya yang tidak bisa diidentifikasikan, maka dikategorikan dengan atrial fibrilasi. Nah, kalau kita menemukan irama seperti ini, heart rate-nya lebih dari 150, berarti dia masuk kategori takikardi dalam kegawatan. Harus segera dilakukan tata laksana atau apa namanya tindakan. Nah, ini tindakan pada takikardi. Takikardi sama bradikardi hampir sama ya untuk tata laksana awalnya. Harus ada tindakan untuk mengidentifikasi dan mengobati penyebab utama. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, kita harus kaji dulu, kita tanya dulu sama pasiennya. Bapak, apa yang habis Bapak lakukan? Atau apa yang habis Bapak kerjakan, atau apa yang habis Bapak minum, apa yang habis Bapak makan, itu adalah salah satu contoh untuk mengidentifikasi dan mencari penyebab dari takikardi. Setelah itu sama 3 DOA-nya tadi dilakukan. Pasang oksigen, pasang monitor, pasang EVI akses. Itu pokoknya algoritma apapun itu jangan sampai lupa tuh ya. Oke, kemudian pasang 12 lead. Nah, baru setelah kita kaji apa penyebabnya, setelah kita pasang monitor, kita pasang HV akses, kemudian kita eh, apa namanya pasang oksigen, baru kita tentukan apakah takikardi ini takikardi yang menyebabkan gangguan atau takikardi yang tidak stabil. Caranya sama dari atas kepala tadi. Ada nggak penurunan status mental? Ya, ada disorientasi kah? Seperti itu. Ada keluhan pusing berat kah? Seperti itu. Kemudian turun ke dada. Ada nyeri dada enggak? Selain nyeri dada, ada enggak tanda-tanda ronki atau akut heart failure?
Habis itu turun ke lengan, ditensi. Habis itu turun ke bawah, akralnya dingin atau hangat. Dengan tips ini, saya yakin teman-teman tidak akan lupa. Gitu, ya. Caranya sama kayak gitu. Baru setelah kita tahu ini enggak ini menyebabkan gangguan hemodinamik dengan pemeriksaan yang tadi, baru kita masuk ke langkah-langkah. Kalau memang dia memang mengganggu hemodinamik atau kita dapat tanda-tanda yang tadi lima tadi kita periksa ternyata memang ada, baru kita masuk. Kategorinya berarti kategori takikardi yang tidak stabil. Ya, kalau tidak stabil, baru kita lakukan pemberian terapi listrik, namanya kardioversi. Ya, kalau dari pemeriksaan tadi ternyata semuanya masih bagus, ya, tidak ada hipotensi, tidak ada tanda-tanda shock misalnya. Nah, kita lihat apakah QRS-nya lebar atau sempit. Tadi di sini kan di sini kan sudah dicontohkan ini ada yang QRS sempit, ada yang QRS lebar. Ini takikardi QRS sempit, ini takikardi QRS lebar. Nah, kalau takikardinya QRS-nya ternyata sempit, nah ini contoh QRS sempit, maka dilakukan terapi dulu, ya. Terapinya adalah dikasih vagal manuver. Pasiennya disuruh batuk, pasiennya disuruh tiup-tiup, itu namanya vagal manuver. Pasiennya disuruh mengejan kayak gitu. Yang paling sering sih disuruh batuk ya. Coba Bapak batuk. Uhu, uhu, uhu. Nah, pasiennya disuruh tiup-tiup. Bapak tiup-tiup, Pak. Gitu. Nah, itu namanya vagal manuver seperti itu. Kemudian dikasih obat namanya adenosin kalau vagal manuver tidak berespon. Dikasih juga ada namanya beta blocker supaya denyut jantungnya nggak terlalu cepat. Gitu. Tapi kalau ternyata QRS-nya lebar, ya dikasih anti aritmia, ya. Nah, yang paling sering dikasih misalnya amiodaron, ya, atau dikasih adenosin juga kalau eh, iramanya teratur. Seperti itu. Nah, untuk kardioversi tadi ada aturannya teman-teman. Jadi kalau kita ada takikardi disertai dengan hemodinamik yang tidak stabil atau lima yang kita periksa tadi itu salah satunya ada, maka kita berikan terapi kardioversi. Nah, dosis untuk kardioversi itu tergantung dari jenis aritmianya. Tapi ada satu kata kunci di sini atau ada satu kalimat kunci. Teman-teman tidak perlu hafal jenis aritmianya apa. Teman-teman di dosis kardioversi itu teman-teman cukup tahu dua hal. Apakah QRS-nya lebar? Yang kedua, apakah iramanya teratur atau tidak? Gitu. Jadi nggak usah harus tahu ini junctional takikardi, ini sinus bradikardi, ini sinus takikardi, ini SVT loh, ini VT loh, itu tidak perlu tahu. Tapi teman-teman cukup tahu ini QRS-nya lebar atau sempit. Nih contoh kayak gini, kayak yang tadi. Kita kan udah ketahuan ini. Aku nggak tahu nih lupa nih ini ramanya apa ya. Tapi kan kita lihat ini QRS-nya lebar. Kemudian iramanya teratur. Udah cukup tahu itu aja. Itu sudah sangat membantu supaya kita bisa memberikan intervensi dengan cepat. Gitu. Jangan sampai kita melambat memberikan intervensi karena kita tidak tahu apa sih nama iramanya ya kayak gitu. Nggak ada. Jadi di algoritma takikardi tidak ada nama aritmia. Yang ada QRS-nya lebar atau sempit atau iramanya teratur atau tidak. Itu. Nih, contohnya. Ini sama ya. Itu vagal manuver. Nah, ini dosis kardioversi ya. Jadi kalau kita udah periksa kemudian ternyata takikardi yang mengganggu hemodinamik ya, maka kita berikan dosis kardio
versi. Dosisnya seperti apa? Ya, kalau iramanya sempit ya resnya dan teratur, dosisnya 50 sampai 100. Ingat kan yang tadi saya bilang tidak ada nama aritmianya ya, nggak ada ini SVTK, ini VTK itu tuh nggak ada. Yang ada hanya apakah itu QRS-nya sempit ya, narrow itu sempit QRS-nya atau apakah iramanya itu reguler, teratur atau tidak dari QRS ke QRS gitu. Kalau iramanya narrow dan reguler, nah bisa dikasih dosis 50 sampai 100. Kalau sempit tapi irreguler bisa 120 sampai 200 ya. Kalau lebar dan reguler berarti dikasih 100 joule ya. Kalau lebar dan irreguler berarti ini termasuk dalam kategori ventricle fibrillasi. Ya, dikasih defibrilasi bukan dikasih sinkronis kardioversi. Ini contoh. Kira-kira kalau lihat EKG-nya ini saya ulang coba. Ini boleh speak up ya, boleh 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 menjawab. Ini kira-kira QRS-nya lebar apa sempit? Sempit. Iramanya teratur atau tidak? Teratur. Teratur. Berarti berarti berapa dosisnya yang dikasih? 50 sampai 100. 50. Oke, baik 50 sampai 100. Jadi 100. teman-teman tidak tahu, tidak perlu tahu ini iramanya apa, itu tidak perlu tahu. Ini mau SVT kah, mau sinus takikardika, mau junctional takikardika, tidak perlu tahu. Yang teman-teman perlu tahu adalah ini KRS-nya lebar atau sempit dan ini iramanya teratur atau tidak. Oke ya, itu satu tips tuh, tuh pegang kuncinya tuh ya. Kemudian kalau yang nomor dua, QRS-nya lebar apa sempit? Lebar. 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 Iramanya teratur atau tidak? Teratur. 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 Jadi berapa mau dikasih? 100 100 joule. 100. 100 joule. Bagus. Pinter, keren. Oke, good ya. Nah, yang nomor dua, ini iramanya teratur atau tidak? Tidak teratur. Tidak Teratur. teratur. QRS-nya lebar apa sempit? Sempit. 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 Jadi berapa yang mau dikasih? Irregular. Ya. Berapa dosisnya? 120. 120. Oke, 120. Bagus. Nah, kayak gitu ya cara mengidentifikasinya ya. Jadi jangan lama-lama menentukan nama aritmianya. Nanti pasiennya nggak ketolong gara-gara kita nggak tahu nama aritmianya. Gitu. Ini atrial fibrilasi, atrial flutter atau sinus aritmia ya. Nah, kelamaan ya, kelamaan gitu. Jadi nggak ketolong nanti pasiennya. Oke ya. Oke, good. Lanjut ya. Nah, Nah, ini ya, jadi seperti itu. Nah, kalau dia ternyata stabil, kemudian QRS-nya lebar, dikasih anti aritmia. Ini contoh-contoh aritmia, dosisnya ya. Ada amiodaron ya, seperti itu. Oke, nah ini dosisnya ya. Kalau dia adenosin, dosisnya 0 miligram ya, diinfuskan cepat. Kemudian kalau dikasih amiodaron dosisnya seperti yang tertera di slide saya ini. Teman-teman nanti bisa baca ya. Oke. Nah, takikardi udah, bradikardi udah. Sekarang kita masuk ke kardiak arrest. Kalau bradikardi itu masih ada nadinya, ya, masih kerabat. Kalau takikardi juga masih ada nadinya, nadinya masih kerabat. Tapi kalau kardiak arrest itu nadinya nggak ada. Nah, irama kardiak arrest itu jenisnya ada ventricle fibrilasi, ya. Jadi QRS-nya lebar, iramanya tidak teratur. Yang kedua ada VT tanpa nadi, iramanya teratur, QRS-nya lebar. Yang ketiga ada asistol, ada flat lurus
lurus kayak gitu. Yang keempat ada namanya PEA, Pulseless Electrical Activity, Aktiviti. ya, activity. Jadi selain ketiga irama ini, selain VF, selain VT, selain asistol, apapun gambaran EKG-nya, kalau dicek nadi, nadinya nggak ada, berarti itu namanya PEA, Pulseless Electrical Activity. Gitu ya. Jadi ingat, yang disebut cardiac arrest syaratnya satu, nggak ada nadi. Ya, jadi mau dia VF nggak ada nadi, mau dia VT nggak ada nadi, mau dia asistol nggak ada nadi, mau dia PA juga nggak ada nadi. Itu disebut dengan cardiac arrest. Nah, jenisnya kalau kita pasang monitor, nanti jenisnya akan terbagi menjadi empat ini. Mau dia VF, PT, asistol, atau PEA. VF kan gampang kan? Teman-teman sudah bisa lihat atau sudah bisa mengidentifikasi gambaran VF kan? QRS-nya lebar, iramanya tidak teratur. Kalau VT, QRS-nya lebar, gambarnya iramanya teratur. Teratur. Kalau asistol lurus aja flat kayak di sinetron-sinetron. Ini pasti Bapak Ibu pernah sering lihat ini. EKG paling sering muncul di sinetron itu adalah irama Sistem. asistol. Pasti. Nah, selain ketiga gambar itu, saya ulangi, apapun gambarnya, mau dia bagus, mau dia jelek, mau dia keriting, kalau dicek nadi-nadinya nggak ada, disebutnya dengan PEA. Ya, gitu. Nah, ini kardiak arrest nih. Jadi, kalau ada pasien henti jantung, henti nafas, ya, kita sebutnya dengan cardiac arrest. Nah, teman-teman harus segera melakukan apa namanya BLS survei, ya, BLS survei. Jadi BHD-nya harus segera dilakukan. Nah, kalau sudah terpasang monitor, teman-teman baru mendiagnosis, baru memutuskan. Kan kalau belum ada monitornya kita nggak tahu gambarannya apa kan? Apakah VT, apakah VF, apakah asistol atau PEA. Kita baru bisa mendiagnosis kalau sudah ada gambarannya. Itu kan? Udah ada gambarnya. Udah ada gambar di monitor. Nah, baru setelah terlihat udah ada gambar di monitor, kita bisa melihat, oh gambarannya ternyata VF, ventricular fibrilasi. Nah, baru dikasih shock, dikasih terapi listrik. Oh, ternyata gambarannya adalah PEA. Berarti nggak boleh dikasih shock. Jadi, ketika teman-teman menemukan pasien yang henti jantung, henti napas, kalau sudah terpasang monitor, teman-teman harus berpikir dua. Apakah henti jantung ini boleh saya kasih terapi listrik atau henti jantung ini termasuk henti jantung yang tidak boleh saya kasih terapi listrik? Gitu. Nah, yang boleh dikasih terapi listrik kan tadi irama kardiak arrest ada empat. Yang boleh dikasih terapi listrik itu kalau iramanya ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi tanpa nadi. Tapi kalau teman-teman menemukan gambarannya lurus, asistol, atau teman-teman menemukan gambaran EKG yang bagus kayak sinus rhythm, nah nadinya nggak ada, berarti itu kategorinya PEA atau asistol. Tidak boleh dikasih listrik. Ingat ya. Oke. Tidak boleh dikasih listrik. Jadi obatnya apa? RJP aja. Ini contoh. Jadi ada pasien tergeletak, ya. Pasien tergeletak, kemudian Mbak Feby datang nih, atau Mas Akmal datang, ya. Setelah melakukan analisa bahaya, danger, ya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kemudian Pak Akmal akan melakukan cek respon. Pak, bangun, Pak. Nggak bangun, ya panggil bantuan. Setelah panggil bantuan, Pak Nakmal akan melakukan cek nadi dan nafas. Tidak ada nadi, Bapak akan melakukan CPR.
Nah, setelah bantuannya datang, segera kan dipasang monitor kan? Nah, begitu terpasang monitor, ternyata muncul gambarnya adalah QRS lebar, ya, irama tidak teratur. Berarti masuknya ke kategori ventricle fibrilasi. Nah, tindakan yang dilakukan adalah pemberian terapi listrik yang disebut dengan defibrilasi. Jadi langsung dia siapkan defibrilasinya. Nah, begitu sudah dikasih defibrilasi, lanjutkan lagi CPR selama 2 menit. Nanti setelah 2 menit ngapain? Cek irama lagi. Iramanya masih VF lagi, di shock lagi. Terus kayak gitu. Tapi kalau kondisinya berbeda, kalau misalnya bantuannya datang, kemudian dipasang monitor, tapi monitornya munculnya adalah gelombang yang lurus, ya, ya jangan dikasih defibrilasi. Obatnya adalah epinefrin aja sama lanjutkan CPR. CPR-nya terus gitu, ya. Jadi haram hukumnya kalau PA atau asistol dikasih defibrilasi. Sekali lagi jangan meniru sinetron Indonesia. Sinetron Indonesia ada pasien di ICU, diliatin monitornya, monitornya lurus. Kemudian dikasih terapi listrik. Pakai baju lagi. Gitu. Itu sinetron Indonesia. Gitu. Oke ya. Nah, itu contoh dari apa namanya? Pemberian terapi listrik pada kardiak arrest. Oke. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, kalau irama di jantung di napas itu kita kategorikan menjadi dua, shockable dan unshockable. Shockable artinya boleh dikasih listrik, tapi kalau unshockable nggak boleh. Obatnya hanya CPR aja, nggak boleh dikasih terapi terapi listrik. Obatnya hanya CPR aja. Ini ya. Nah, ini defibrilasi itu sangat penting ya, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kalau ada defibrilasi itu akan sangat membantu pertolongan pasien ya. Oke. Nah, ini mekanisme defibrilasi caranya seperti ini. Jadi ambil eh, apa namanya, defibrilasi itu memberikan sejumlah energi ya, yang diberikan ke otot jantung untuk mendepolarisasi sejumlah otot jantung sehingga impuls listrik kembali berasal dari asal yang normal yaitu S anode. Ya. Nah, posisinya ini ada pad, ada sternum, ada tulisannya di gagangnya. Nah, nanti yang sternum diletakkan di jantung sebelah kanan atau dada di sebelah kanan, ya, dekat di bawah klavikula atau tulang klavikula kita yang lurus ini. Kemudian yang apek ditaruh di mid aksila yang kiri di sini. Kemudian baru kita, nah sebelum kita memberikan ini defibrilasi ini sangat membantu. Ternyata ketika defibrilasi itu tertunda, maka angka kematiannya akan semakin tinggi. Nah, ini dosis energinya, ada bifasik, ada monofasik. Kalau kita nggak tahu, kasih aja energi yang paling besar di eh, yang ada di mesin tersebut. Ya. Nah, ini hati-hati kalau ada yang terpasang ICD ya, atau terpasang pacemaker, PPM misalnya. Jadi padnya jangan langsung ditaruh di atas sini, tapi digeser baik 2 cm atau baik ke atas maupun ke samping. Jangan tepat di atasnya. Nah, jangan lupa ini keamanannya safety. Pastikan pasiennya tidak basah. Jadi kalau basah dilap dulu. Berbulu kalau ada pisau ya dicukur dulu. Kalau nggak ada kasih gelnya yang lebih banyak. I'm clear, you are clear, and everybody clear. Baru dilakukan basic shock juice. Nah, ini yang penting pada guideline AHA 2020 ya, atau yang terakhir itu ada istilah pre-charging. Jadi ketika kita CPR atau ketika bantuan kita memberikan CPR resusitasi itu hitungannya
kita tahunya 5 siklus, kan ada yang memberikan bantuan napas. Kalau bantuan napasnya udah di hitungan yang ke-17, maka pedal harus siap-siap diangkat, dikasih jeli, dan ditempelkan ke pasien. Jadi begitu hitungan nafas sudah 20, berarti sudah 5 siklus, langsung irama apa, boleh dikasih DC atau tidak, langsung juga. Jadi tidak menunda lagi, ya. Jadi DC tidak disiapkan pada hitungan ke-20 nafasnya, tapi di 16 atau 17. Jadi atau pada siklus yang keempat itu udah disiapkan. Itu ya, itu namanya pre-charging. Nanti besok kalau latihan diingat ya, DC harus disiapkan pada siklus yang keempat atau pada hitungan nafas. Kalau dia memberikan nafas yang asinkron, itu di hitungan yang ke-17. Nah, selain defibrillasi ada namanya AED. Biasanya di rumah, di tempat-tempat umum itu tidak ada alat defibrillasi, tapi adanya automatic external defibrillasi yang bisa ditenteng kemana-mana. Ya, dapat diakses oleh publik. Cuman biasanya dikunci, karena kalau nggak dikunci hilang, diambil orang. Kalau pakai AED gampang. Begitu ada pasien yang dinafas di jantung, AED-nya ada, tempel aja AED-nya, petnya. Nanti dia akan ngebaca iramanya boleh di DC atau tidak. Kalau iramanya boleh di DC, dia akan otomatis stop CPR, DC akan diberikan. Tapi kalau dia membaca iramanya bukan irama yang boleh didefibrilasi, dia akan bilang, lanjutkan aja CPR-nya. Seperti itu. Ya. Nah, tadi defibrilasi udah, sekarang kardioversi. Kalau kardioversi itu diberikan pada pasien yang tadi sudah saya sampaikan ada nadinya. Takikardi yang ada nadinya, ya. Takikardi yang ada nadinya dengan hemodinamik yang tidak stabil. Kalau stabil ya jangan di kardioversi, pasiennya apa namanya? Hanya berdebar-debar aja, pasien tiba-tiba langsung di kardioversi, jangan ya. Oke. Nah, sebelum memberikan kardioversi itu penting ini dilakukan karena pasiennya sadar harus diberikan persetujuan baik sama pasien maupun keluarganya. Kemudian diberikan sedasi, ya, sedasi yang adekuat, ya bisa pakai midazolam misalnya, kayak gitu. Kemudian letakkan pada sternum dan apex sama kayak defibrilasi tadi. Nah, pilih energi sesuai dengan iramanya tadi, keresnya lebar atau sempit, iramanya teratur atau tidak. Kemudian tekan sinkronize. Ini yang membedakan antara defibrilasi dan kardioversi. Jadi harus kita tekan sinkronize. Setelah kita tekan sinkronize, maka akan muncul gambar seperti ini. Marker, tanda panah di setiap R-nya. Gitu. Baru diberikan shock. Jebret, kayak gitu. Ya, gitu. Nah, ini dosis kardioversinya sama tadi sudah kita singgung ya. Tergantung iramanya teratur atau tidak, QRS-nya lebar atau sempit. Pas 845. 846 mundur 1 menit. Oke, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.